Betul, betul. Jadi memang harusnya itu kita ini ya, di awal juga ketika ketemu dengan klien itu kita melakukan yang namanya check up ya. Jadi istilahnya kalau dokter ya itu kita, dia tokonya seperti apa sih. Jadi kita lihat cek dulu ya. Etalase tokonya seperti apa, etalase websitenya itu kan kalau misalnya toko atau e-commerce kita atau toko online kita atau landing page kita itu kan ibaratnya kalau di dunia offline itu kan ibaratnya sebagai etalase toko ya. Nah, terkadang UMKM itu kalau bikin yang namanya etalase toko itu serampangan. Jadi tidak maksimal. Jadi fotonya seadanya ya kan, lalu juga kategori produk ya kan, lalu juga yang namanya deskripsi juga seadanya. Nah, harusnya poin-poin seperti itu kan bisa dimaksimalkan ya. Contoh, misalnya kita masukkan SEO juga di deskripsi, ya kan, itu dimaksimalkan. Lalu juga foto-fotonya yang bagus, testimoninya cukup, ya kan. Lalu dilihat dari atas sampai ke bawah, itu alurnya enak ya. Jadi produknya ada, fotonya seperti ini, ya kan. Sertifikasi kayak BPOM dan lain-lain juga ada, testimoninya seperti ini. Baru ada CTA di sana, call to action ya. Jadi sebenarnya kayak gitu dibenerin ya. Lalu juga benar katanya tadi dari Bro Lid ya. Setelah orang ya yang lihat yang landing page-nya, ketika dia nggak jadi beli, itu follow up sistemnya juga harus ada. Follow up bisa melalui WA ya kan. WA pun bisa manual atau pakai robot ya. Kalau di kita pakai robot ya. Jadi di WhatsApp secara otomatis. Nah, selain itu juga ada email ya. Email marketing juga bisa jadi salah satu poin untuk follow up ya. Jadi sebelum dia beli, sebenarnya kan kita bisa tarik database-nya dia ya. Jadi namanya dia, emailnya dia, nomor WA-nya dia. Tujuannya apa? Ketika kita keluarin budget untuk iklan, itu nggak sia-sia. Jadi berapapun budget yang kita keluarin, itu benar-benar jadi yang namanya leads ya. Leads ada yang transaksi ketika dia melihat produk yang bagus, dia langsung transaksi hari ini ada. Ada lead juga yang ketika dia lihat, oh S-nya ini menarik ya, tapi dia pikir-pikir dulu, beberapa hari kemudian baru bayar ya, transfer. Ada juga seperti itu. Ada juga yang lihat, tapi nggak transfer juga ada. Tapi tanya terus ya? Betul, tanya-tanya aja, informasi terus. Ya. Tapi ketika kita melakukan itu ya, kita capture leads-nya, ya kan, itu artinya setiap budget iklan yang kita keluarin, itu sama sekali tidak sia-sia. Kenapa? Karena semuanya berupa database. Entah data yang bisa kita analisa, atau data berupa leads. Kan kita, kalau digital marketer ya kan, digital agency yang dilihat itu adalah customer value ya. Jadi, value dari customer itu kan belinya nggak cuma hari ini aja. Mungkin dia bisa repeat order lagi. Atau kita tawarin lagi produknya lebih mahal ya kan. Jadinya kan bisa, akhirnya mungkin diharapkan cuma beli margin kita ya, misalnya 100.000 ya kan. Dia beli beberapa produk repeat order, akhirnya jadi 500.000 ya. Ternyata terus, ketika kita ada produk yang lebih mahal, produk ada yang premium, dia ambil terus sama dia. Jadi mungkin 1 tahun dia bisa berapa juta. Padahal kita iklannya mungkin 15.000 ya untuk capture datanya dia. Jadi sebenarnya nggak sia-sia sih. Kalau dibilang boncos, itu boncos cuma untuk campaign pertama aja. Tapi campaign-campaign berikutnya itu kan ada gitu loh. Asal kita, sekali lagi benar yang diomongkan Bro Lid sama Bro Alfred ya. Follow up-nya bener ya. Lalu jadi back system di belakangnya itu ada, dan itu sudah udah tersistemasi ya, dan itu tugas digital agency ya seperti kita. Di sini ada digital step zero ya kan, dan juga ada brand.id. Ini tugas kita untuk edukasi lah, edukasi teman-teman supaya bisa campaign-nya itu nggak boncos ya. Kalau bisa langsung profitable di awal. Itu kalau dari saya.